Maka tanya jawab. Sobat bertanya, kami menjawab. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kesempatan yang ketiga ini. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi nih, Masya Allah, yang masuk ke Kolom komentar maka iya, di kolom komentar. Maka Insya Allah kita jawab, ya. Yang pastinya kita jawab dengan referensi kitab. Jadi kita jawab nggak asal jawab. Ya, perlu diingat. Ya, selama ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu sesuai dengan referensi kitab, ya, para ulama. sebelum itu kita murojaah dulu. Kita merojaah dulu, ya, kita buka kitab, kita cari pendapat-pendapat yang kuat dari para ulama. Jadi jangan salah, ini jawaban-jawaban yang kita sediakan, yang kita lontarkan itu bukan dari akal Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa. Kita nggak punya apa-apa, dan insya Allah kita bisa bertanggung jawab kan. Referensinya kalau mau nanya kitabnya apa, insya Allah kita bisa sebutkan atau kita catat atau cantumin di. Karena kemarin ada yang mempermasalahkan. Masalahnya dia baru dengar kata-katanya, tapi seolah-olah dia ini nganggap, oh ini udah salah nih. Nah, itu masalahnya kita sekarang, ya. Sebenarnya di kalangan thalibul ilmi itu dilarang beberapa hal. Salah satunya itu katanya dan kayaknya. Katanya kayak nggak jelas sanad. Itu nggak boleh tuh diomongin. Katanya orang begini, kayaknya begini, nggak boleh tuh. Kita ngomong harus, ya, pasti bahwa itu omongan benar. Apalagi ini hukum. Apalagi ini tentang ilmu. Ya, Jadi nggak bisa ngasal deh. nggak bisa ngasal. Jadi mohon, ya, sobat maka, ya, lebih cerdas sedikit, ya, sehingga, ya, yang kita, ya, sampaikan insya Allah bisa, ya, diamalkan Insya Allah. Jadi kalau memang mau mempertanyakan juga, ya silahkan dipertanyakan, ya tetap pakai akhlak. Dan insya Allah kita bakal mempertanggungjawabkan apa yang kita jawab di setiap sesi-sesi tanya jawab. Kita pasti berani mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi apa ini pertanyaan pertama? Oke, pertanyaan pertama dari 110. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita dapat membeli motor hasil judi, terus motornya dipakai untuk ngojek, gimana tuh hasil duitnya? Halal apa gimana? Gitu. Biar Habib nih yang jawab. Urusan kayak gini nih, urusan Habib nih. Jadi dapat motor dari judi, ya? Dari judi. Dapat motor dari judi. Nah, kita harus tahu bahwasanya, ya, judi ini adalah ilmun minaddin bid-darurah. Semua orang Islam tahu bahwa judi itu hukumnya haram. Nggak ada yang ngomong makruh. Nggak ada. Itu ilmu tanpa pikir-pikir. Kayak orang zina. Apa hukum zina? Semua orang Islam kalau ditanya apa hukum zina, semua pasti bilang itu hukumnya haram. Hukumnya haram, nggak ada khilaf, Nggak ada khilaf. Begitu juga kayak hukum sholat. Apa hukum sholat fardu? Apa hukum sholat 5 waktu? Pasti orang bilang hukum sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib fardu ain. Itu namanya ilmun minaddin bid-darurah. Ilmu yang tanpa pikir-pikir. Begitu juga salah satu hukum judi, al-maisir bahasa Arab. Ya, judi itu hukumnya haram, ya, tanpa ada khilaf. Nggak ada perbedaan pendapat antara ulama, ada yang bilang makruh, nggak ada. Semua bilang sepakat, ya, ijma ulama bahwasanya judi itu hukumnya haram. Ya, dan sesuatu yang dihasilkan dari judi udah pasti haram juga. Ya, makanya jangan apalagi untuk penghidupan, ya. Iya. Untuk tiap hari buat ngasih makan anak, istri. Buat kebaikan aja dari judi kita dapat, kita jual, bisa kita sedekah. Sedekahnya itu bukan dapat pahala, malahan dapat dosa. Penghinaan itu. Itu namanya inat, ya, menentang Allah namanya. Jadi hati-hati masalah judi. Kalaupun udah, ya,
kalaupun dulu nggak tahu misalnya, sekarang udah tahu, tinggalin tuh, buang jauh-jauh hal itu, ya. Biar kita dan anak-anak istri kita selamat dari barang-barang haram. Karena ya, setiap daging, kata Nabi Muhammad, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih, katanya. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas buat dia. Kalau pengen selamatin keluarga ya udah, jangan harapin anak soleh solihah deh Iya. dari situ. Jangan berharap ya, anak kita jadi anak yang soleh dan solehah kalau masih kita kasih makan yang haram, ya. Jangan berharap kita kasih makan mereka halal, ya, zulal, halal zulal, ya pasti anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita kasih makan mereka dari hal yang haram, pasti anak kita jadi anak-anak yang toleh dan tolihah, ya. Jadi itu aja jawabannya, insya Allah bisa dipahami. Insya Allah itu apa ya, pertanyaannya singkat, jawabannya lumayan Iya. padat. Jadi insya Allah yang bertanya nggak perlu nanya-nanya lagi udah. Iya. Insya Allah. Oke, untuk pertanyaan kedua dari akun Habibah Pratama. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya soal kurban. Apa sih syarat untuk memotong hewan kurban, dari penjagalnya maupun dari yang berkurban? Apakah ada syarat wajibnya, Tat? Dan cara memotong hewan kurban yang benar bagaimana sih? Terima kasih Ustadz. Waduh, di sini pertanyaannya kayak kita tukang jagal nih. Kita bukan tukang jagal, tapi ya ala kuliah hal deh. Panjang bener deh. Ala kuliah hal. Jadi intinya ini kita di sini insya Allah mau ngejawab urusan bukan perjagalan sebenarnya. Ya, Tapi ini kan dia bertanya tentang agama. tentang agama. Kurban itu dari agama. Urusan agama. Jadi syarat orang yang menjadi penjagal, penyembelih ya berarti ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu syaratnya adalah mukmin, muslim. Ya kan, adapun baca bismillah itu hukumnya sunnah. Itu ada apa referensinya dalam kitab Bejuri, itu ada. Ya kan? Syaratnya itu muslim. Jadi jangan khawatir kalau memang dia orang muslim, ya berarti dia apa namanya memenuhi syarat sebagai penjaga. Tapi tentunya dia harus paham harus urat apa aja yang harus terpotong. Jangan sampai ada urat yang Itu tidak syarat dari hewannya ya. dari syarat hewannya. Ya syarat hewan juga kalau disembelih, kalau ada apa namanya urat yang enggak Ya, Pak, putus. keputus, itu jadi bangkai, itu jadi haram dimakan. Itu perlu diketahui juga oleh para penjagal. Tapi insya Allah rata-rata kalau penjagal hewan kurban mereka terlatih, sudah apa namanya ada komunitas-komunitas yang melatih tentang itu. Tapi yang terpenting itu syaratnya yang pertama adalah mukmin atau muslim. Kalau dia orang Islam, seandainya kita lihat di pasar ada orang nyembelih, kok nggak bismillah, ya, itu cuma nggak dapat sunnah aja. Tapi penyembelihannya asal hewannya tersebut uratnya keputus semuanya, itu sah penyembelihannya, ya kan. Adapun syarat-syarat orang yang kurban tadi ya, orang yang kurban yang penting punya duit, punya duit lebih, ya kan. Kalau dia nggak punya duit ya nggak. Ini kan hukumnya bukan wajib, sunnah muakkadah. Kalau memang dia punya harta lebih, ayo kurban, ya kan, kurban. Itu syaratnya punya duit ya, intinya syaratnya punya kelebihan harta. Ya, tentunya dia harus orang mukmin, orang muslim. Kalau dia bukan orang mukmin, orang muslim, ya jelas tidak berkesunahan daripada mengamalkan ini sunnah. Apapun daripada syariat Nabi. Iya. Apapun syariat daripada syariat Nabi. Itu syarat daripada apa namanya? Orang yang mau berkurban bagaimana? Sedangkan syarat-syarat hewan kurban, kalau kambingnya itu domba, itu harus usia setahun. Kalau kambing selain domba, 2 tahun. Kalau orang ini giginya udah kupak. Kalau sapi juga 2 tahun, ya kan. Syaratnya 2. Kalau 3 tahun udah ketuaan. Terus kalau ibil atau unta, Itu kalau ketuaan gimana? kalau ketuaan ini udah nggak memenuhi syarat lagi deh. Berarti dia kalau seandainya tetap disembelih, jatuhnya sedekah biasa, bukan berkurban, ya kan, bukan berkurban. Terus apa namanya,
kalau ibil tadi, onta itu usianya 5 tahun, dan adapun syarat-syaratnya tentu nggak cacat, dia nggak pincang, matanya nggak rabun, atau apalagi buta, itu nggak boleh kalau buta. Terus juga dia ini nggak sakit, yang sakitnya benar-benar kelihatan benar-benar sakit. Terus akalnya memang ada, bukan akal, otaknya. Jadi nggak gila, bukan kambing gila, bukan sapi gila, bukan onta gila. Kan ada tuh sapi gila, onta gila. Terus juga syaratnya dia ini kupingnya nggak hilang, mau sebagian kuping atau semua daripada kuping itu nggak boleh hilang tuh. Makanya hati-hati tuh, biasanya kalau orang-orang beli sapi yang nggak paham penjualnya untuk kurban, syarat-syarat kurban, ada sapi tersebut kupingnya itu ada yang hilang bagiannya, itu menurut fikih tidak sah. Begitu juga ekornya itu terputus, itu juga tidak sah. Jadi tadi syaratnya nggak matanya buta ataupun rabun, nggak sakit, nggak pincang. Adapun kalau nggak punya kalau dikebiri itu nggak masalah. Kalau dikebiri udah nggak masalah. Intinya tadi umur mencukupi, terus nggak ada cacatnya, itu sah untuk berkurban, baik hewannya untuk dikurbankan. Itu mungkin cukup kali ya. Mudah-mudahan manfaat, dan nggak ragu lagi insyaallah apa yang kita jawab itu semuanya pakai referensi, dan insyaallah kita bisa jawabkan insyaallah ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini untuk kali ini hanya dua pertanyaan, tapi insyaallah manfaatnya bukan hanya dua, insyaallah untuk umat Nabi Muhammad dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.